merupakan salah satu permasalahan yang sulit dicari ujung penyelesaiannya karena beberapa faktor yang menjadi hambatan, diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, penanganan kurang efektif, kurang anggaran pengelolaan dari pemerintah, dan juga kapasitas tempat pembuangan, dan masih banyak lagi hambatan-hambatan lainnya. Melalui program Padat Karya tahun 2024 ini, wilayah RW 3 Kelurahan Ciberem membuat sebuah gebrakan inovasi sebagai langkah untuk penanggulangan sampah, yaitu membuat biopori yang tersebar di seluruh titik di setiap wilayah RT. Bagaimana bisa muncul ide ini? Kita cari tahu penjelasannya. Kami dari pengurus RW 03 karena kendala dari persampahan di wilayah RW 03, dan alhamdulillah solusinya salah satunya adalah pembuatan biopori ini. Ini salah satu program yang sangat bagus, yang sangat baik dari Bapak PJ tahun 2023 kemarin itu, yang memerintahkan untuk di wilayah RW masing-masing supaya ada solusi bagaimana caranya supaya sampah tidak terbuang seluruhnya ke tempat ke TPS di Sarimukti. Pada saat itu memang di wilayah kami tidak ada tempat pembuangan sementara, dan kami pada saat ini berinisiatif melaksanakan walaupun tanpa anggaran, walaupun tanpa bantuan dari pemerintah, kami secara swadaya melaksanakan beberapa titik lubang biopori yang fungsinya sangat-sangat alhamdulillah, selain untuk sampah dan juga penampungan air, mungkin serapan air, bukan penampungan, serapan air, juga berfungsi untuk sampah. Mungkin itu makanya kami berinisiatif untuk membuat salah satunya adalah biopori untuk mengantisipasi sampah di wilayah RW 03. Demikian Bu. Sementara sekian persen itu masyarakat alhamdulillah sudah bisa menerima. Awal-awalnya memang ada 1-2 yang tidak begitu setuju karena kemungkinan ada hambatan karena sampah ya, jadi anggapannya bau, tapi ternyata tidak. Alhamdulillah ini kita tutup dengan rapi kembali, dan sampah ini tidak mengeluarkan bau yang bagaimana, karena nanti juga hasilnya akan kita keruk kembali ya setelah 2 atau 3 bulan. Nanti kalau penuh kita akan mengeruk kembali dan mengosongkan kembali. Jadi intinya tidak ada kendala yang berarti lah di masyarakat, kecuali pada awal-awalnya saja. Begitu Bu. Untuk pengerjaan biopori ini ada berapa titik target penyelesaian? Ya, terima kasih. Kami dari koordinator di RW 3 tentang persampahan ini. Dari program Padat Karya ini saya buatkan rencana itu 200 titik. 200 titik untuk satu RW gitu ya. Jadi setiap RT itu 30 titikan. Kedalamannya berapa meter? Kedalaman itu sekitar 1 meter. Satu rumah untuk satu biopori apa cukup? Dilihat ininya, kondisinya ya. Kadang ada yang satu biopori 2 rumah. Kalau yang sering masak dikasih satu biopori. Ada kendala nggak pengerjaan? Kalau pengerjaan kendalanya kita peralatan ya. Peralatan belum begitu banyak. Kalau banyak peralatan mungkin akan lebih cepat pembuatannya. Ini memang tidak Tidak kendala. Paling juga ada betonan, coran gitu, itu kendalanya. Keras ya, itu perlu di gali lagi gitu. Kalau untuk swadaya masyarakat di sini gimana? Ini untuk swadaya, alhamdulillah ada dari masyarakat, yaitu kita kan di sini nggak mengandalkan dari bantuan ya untuk swadaya, pembelian pasir, pembelian paralonnya, terus kita bikin tutupnya, itu nggak ada bantuan, semua dari swadaya masyarakat. Itu biayanya tuh untuk 200 titik itu sekitar 2.290.000-an lah kita keluarin dari swadaya itu. Ditambah mungkin swadaya dari konsumsinya ada dari warga-warga itu, alhamdulillah ya ada lah. Nah, untuk harapan kedepannya melalui kegiatan padat karya ini apa? Harapan kami itu kedepannya dengan padat karya ini kita ada bekasnya lah gitu ya. Jadi jangan aja asal sapu-sapu bersih-bersih, itu kalau sapu-sapu bersih-bersih besoknya udah kotor lagi. Kurang efektif lah ya. Tapi kan kalau dengan ada fisiknya gitu, kita
akan bermanfaat lah, mungkin itu ya. Sudah ada masyarakat yang memanfaatkan biopori. Alhamdulillah sekarang udah mulai dimanfaatkan karena biopori itu sekarang kita buang sampah organik itu tidak boleh ke TPS gitu ya. Jadi disiplin lah, buang sampah organiknya itu ke lubang biopori. Jadi yang dibuang ke TPS itu sampah keringnya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Bersama Ketua PKK RW 3 Ibu Ina Risnawati. Oke, gimana Bu? Sejauh mana kader PKK berperan serta dalam penanganan permasalahan sampah di wilayah ini? Mengedukasikan masyarakat untuk memanfaatkan biopori yang telah dibuatkan oleh tim padat karya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim padat karya yang telah Kelurahan Ciberem RW 03 yang telah memberikan pembuatan biopori. Alhamdulillah sangat bermanfaat gitu. Masyarakat udah bisa menggunakannya gitu. Oke, harapan ke depannya? Harapan ke depannya mudah-mudahan sampah di Ciberem lebih bisa dipilah, terkelola. Alhamdulillah di RW 3 sudah terbiasa memilah sampah dan memilah sampah dari yang organik sama anorganik gitu. Mudah-mudahan warga RW 03 tetap semangat, tetap sadar untuk memilah sampah untuk kedepannya. Sukses buat RW 03. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jumat pagi hari ini kami dari kelurahan kemudian dari Dinas LH kebetulan Bu Kadis sendiri hadir memantau kegiatan padat karya yang juga digabungkan dengan kegiatan Jumat Bebersih. Alhamdulillah respon dari masyarakat untuk kegiatan padat karya ini dan juga Jumat Bebersih ini semua sangat antusias ya, untuk tujuan dari padat karya ini itu untuk mengantisipasi terjadinya banjir karena saat ini sudah memasuki musim hujan ya. Mudah-mudahan di wilayah dengan adanya padat karya ini di wilayah Ciberem tidak terjadi banjir dan juga lingkungan juga dalam padat karya ini lingkungan menjadi bersih dan indah. Jadi selain bersih-bersih lingkungan, selain pembersihan juga saluran air, drainase di Kelurahan Ciberem ini juga ada RW yang melaksanakan pembuatan biopori. Ya. Biopori ini ditujukan untuk mengantisipasi sampah organik sehingga sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga ini tidak mesti dibuang ke TPA Sarimukti, jadi bisa diolah secara langsung di rumah tangga, secara mandiri di rumah tangga. Kemudian selain pembuatan biopori juga ada juga RW yang melakukan pengerukan sedimen itu di RW 15. Alhamdulillah itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Bagaimana respon Ibu untuk kegiatan padat karya yang dimana di setiap RW itu memiliki partisipasi tersendiri di setiap wilayah? Terima kasih, saya sebagai pembina wilayah di Kelurahan Ciberem tentunya sangat mengapresiasi semua upaya yang telah dilakukan di seluruh RW dengan inovasi-inovasi. Tentunya inovasi ini adalah untuk menjawab permasalahan di masing-masing RW. Karena tentunya permasalahan di masing-masing RW itu berbeda. Seperti saat ini saya berdiri di RW 8, ini permasalahannya adalah banjir, sehingga inovasi yang dilakukan untuk padat karya di wilayah RW 8 ini adalah bagaimana supaya
bisa melakukan atau melancarkan air yang limpahan dari air hujan yang cukup tinggi ini bisa lancar masuk ke dalam solokan dan juga atau ke saluran air sehingga tidak menyebabkan banjir. Kemudian juga saya lihat di RW 3 itu dilakukan juga pengolahan membuat biopori. Karena dengan biopori ini tentunya permasalahan sampah organik ini bisa diselesaikan secara mandiri di wilayah. Perlu kita ketahui bahwa saat ini kita dalam keadaan darurat sampah kembali karena TPA Sarimukti dilakukan pembatasan untuk penerimaan sampah, sehingga tentunya saya dalam hal ini juga mengajak seluruh warga di Kelurahan Ciberem untuk bersama-sama mengurangi sampah juga. Jadi dengan segala upayanya, apakah itu dengan biopori, apakah itu dengan composting dan lain sebagainya, sampah organik seminimal mungkin itu dikirim atau dibawa ke TPS. Kemudian sampah anorganik yang mempunyai nilai jual tinggi silahkan dikelola oleh RW, bisa dengan bank sampah atau dengan bandar. Kemudian yang anorganiknya yang low value, mari kita kirim ke TPS untuk kami selesaikan. Sehingga ini menjadi PR kita semuanya. Tentunya setelah padat karya ini juga bisa menjadi momentum yang baik untuk seluruh RW, karena kalau sampah tentunya semua RW punya masalah. Tentunya saya ingin mengajak sekali lagi, mari kita pilah sampah dari rumah dan juga untuk menggunakan bahan makanan ini secara bijak. Jadi kita menciptakan zero food waste, walaupun mungkin kebeli tapi tidak dimakan, itu menyebabkan juga menjadi sampah yang ini menimbulkan masalah di belakang hari. Jadi sekali lagi kami apresiasi semua upaya yang dilakukan di Kelurahan Ciberem ini, dan mari kita bisa menyiapkan atau mewujudkan lingkungan Ciberem menjadi sehat dan layak untuk dihuni. Hatur nuhun. Harapan ke depannya Bu untuk program selanjutnya mungkin? Tentunya untuk program selanjutnya di masing-masing RW bisa memperkuat dari musyawarah, ada musrenbang yang mungkin sebentar lagi kita sudah melaksanakan musrenbang untuk tahun depan. Ini bisa diinisiasi oleh LPM sehingga program-program di RW ini sangat spesifik dan tidak akan sama. Yang ini bisa diusulkan nanti mana yang bisa anggaran ini diselesaikan oleh RW dan mana yang memang mungkin harus dibantu dari kota. Nah ini yang penting buat kita semua, karena tentunya tidak bisa semua program dilaksanakan oleh kota, tetapi bagaimana kita gotong royong bisa dilaksanakan oleh seluruh warga. Jadi harapannya seperti itu. Ya. Itu otomatis air dan sampah. Kalau ini sampah aja. Kayak apa bisa kita lihat yang di sini aja Bu. Ini bukan ini kemarin gagalnya di sini. Terima kasih, saya hari ini berada di Kelurahan Ciberem RW 3 dan saya melihat bagaimana aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Saiful sebagai kasih sarana prasarana di Kelurahan Ciberem untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini dengan inovasi namanya Sabi Samah. Setiap satu rumah satu biopori, yang ini tentunya akan menyelesaikan permasalahan sampah organik di wilayah Kelurahan Ciberem. Kami selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sangat mendukung proyek perubahan ini, dan tentunya ini tidak hanya berhenti hanya saja di RW 3, harapannya nanti bisa di seluruh wilayah di Kelurahan Ciberem dan tentunya di seluruh wilayah kota. Apabila ini bisa dilaksanakan, maka permasalahan sampah organik bisa selesai di tingkat rumah tangga. Hatur nuhun, semangat untuk selalu menyiapkan bagaimana Cimahi can perenik.
Di sini kita akan melihat atau meninjau tempat ide inovasi sendiri yang sudah dijalankan warga saya selaku warga RW 03 di RT 01, Bapak Rahmat, yang sedang diwawancara mungkin oleh perwakilan Kepala Dinas LH Lingkungan Hidup di Kota Cimahi. Bisa dilihat saja langsung Pak. Jadi selain biopori, lubang biopori, kita juga di warga berinisiatif membuat tempat penampungan sampah yang nantinya akan menghasilkan magotisasi ya. Jadi sasarannya bukan hanya untuk sampah buruknya, tapi ada hasil dari magotisasi yang bisa digunakan untuk pakan ikan ya, magot ikan. Silahkan untuk lebih tingginya di videokan saja. Itu bisa, tak bilang kita kan. Ayam,